Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ambrian dari kelas TB3. Kali ini saya akan menjelaskan, yaitu nomor 1 ada Islam berasal dari 3 suku kata, yaitu kita bahas yang pertama adalah aslam, yaitu artinya berserah diri atau tunduk. Bisa diartikan yaitu yakni dengan cara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti petunjuk, bimbingan dan teladan Rasulullah sesuai dengan firman Allah di surah An-Nisa surah keempat ayat ke-59 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kamu. Yang kedua, salam, artinya damai. Yang kedua ada salam, artinya damai. Makna damai di sini adalah hati yang tentram. Hati yang tentram karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di salah satu firman Allah di surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28 yang artinya, ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke, yang ketiga ada salamah yang artinya keselamatan, yakni salamah yang keselamatan yang memiliki arti yakni memiliki keselamatan dunia akhirat dan menghindari bencana abadi di neraka. Kunci memilih selamat dunia akhirat adalah memilih kematian yang selamat. Kunci dari itu adalah memilih kematian yang selamat, atau dalam ininya mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena mati yang hanya satu kali terjadi merupakan pintu gerbang akhirat. Maksudnya, keselamatan akhirat sangat bergantung jenis kematiannya. Jika kita matinya selamat, mati dalam keadaan husnul khotimah, maka di akhirat akan selama-lamanya insya Allah masuk ke dalam surga. Amin. Tapi jika matinya dalam keadaan sesat atau su'ul khotimah, maka di akhirat akan celaka selama-lamanya, yaitu bisa dibilang masuk ke dalam neraka. Adapun jenis kematian sangat bergantung kepada jalan hidup yang dipilih seseorang. Jadi kematian itu bisa dibilang ngikut sama gaya hidup seseorang di dunia. Jika jalan hidup yang dipilih itu Shirathul Mustaqim atau jalan yang lurus, jalan yang ngikuti di jalan Allah, maka ketika mati dia insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi jika di kehidupan dia jalani hidupnya dengan tidak lurus, maka dia kemungkinan akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan sesat. Kayak ada lagi, jika seorang mahasiswa menemukan sebuah batu di tengah jalan lalu menyingkirkannya, apakah termasuk dalam Islam? Apakah termasuk dalam definisi Islam? Ya, karena berasal dari kata salama yang artinya keselamatan dan salam yang artinya damai, sehingga tindakan menyingkirkan batu di jalan memberi keselamatan. Yang salama tadi memberikan keselamatan dan memberikan kedamaian juga untuk orang-orang di sekitar dan juga buat kita gitu. Yang kedua, Islam memiliki 3 akar kata yang tadi, yang maknanya itu masing-masing adalah
Yang pertama aslam, yang artinya itu berserah diri atau menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua salam, artinya kedamaian, mengandung arti menciptakan kedamaian, ketentraman di sekitar. Yang ketiga salamah, keselamatan bermakna salama itu berarti keselamatan, yang artinya bisa memberi istilah memberi rasa selamat, rasa nyaman di sekitar kita lah gitulah. Oke, selanjutnya adapun 3 pendekatan substansi agama, yaitu 1. Pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Al-Syariati menegaskan bahwa memahami Islam secara benar harus melalui pengkajian Al-Quran dan sejarah Islam. Namun, kajian keduanya masih lemah di dunia Islam. Al-Quran tidak memiliki sistematik unik, tidak seperti buku dengan tema dan kisah tersebar di banyak surah, kecuali kisah Nabi Yusuf yang utuh dan dalam satu surah. Keunikan ini dianggap sebagai salah satu kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran. Metode disiplin ilmu awalnya diperuntukkan bagi santri dan mahasiswa ilmu agama, tapi para ulama menyederhanakan agar mudah dipahami masyarakat umum di Indonesia. Ajaran umum dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu ajaran umum menjadi 3 dimensi utama, yaitu 1. Berkaitan dengan keimanan, syariat mengatur hubungan dengan Allah dan sama manusia dan alam, serta akhlak yang membahas baik buruknya perbuatan. Ilmu agama mencakup tafsir, hadis, usul fikih, teologi tasawuf, sejarah Islam, filsafat, akhlak, dan kajian komprehensif seperti teosofi. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Nah, itu memiliki tujuan utama 5 tujuan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi yang ketiga ini ada 5 tujuan utama, yaitu 1. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.